Terima kasih bergabung di dalam pertemuan mata kuliah komunikasi data, merupakan pertemuan pertama untuk perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Perkenalkan, saya di sini Ibu Hanita Sindar, ya, akan membawakan mata kuliah komunikasi data. Kita selama 1 semester ke depan akan membahas tentang komunikasi data. Yang perlu disampaikan, setiap mahasiswa wajib mengetahui apa itu RPS, kontrak kuliah, dan modul ajar. Ini akan dibagikan nantinya. Silakan di-download dan dibaca dan dipahami. Untuk perkuliahan selama 1 semester ke depan diharapkan setiap mahasiswa wajib mengetahui memiliki isi RPS, kontrak kuliah, video ajar, dan modul ajar. Absensi di awal pertemuan dan juga di akhir pertemuan, wajib memberikan komen, respon menanggapi materi perkuliahan, wajib menyelesaikan tugas pertanyaan dari dosen, memberikan kabar bila ada halangan tidak masuk ataupun ada gangguan jaringan, menjaga keamanan ketertiban ruang kelas di classroom. Silakan join di grup WhatsApp yang nanti akan dikoordinasi oleh ketua kelas. Setiap perkuliahan, tugas-tugas kita berkomunikasi classroom, ya, jam perkuliahan. Nah, nanti di samping itu by WhatsApp group. Kemudian tugas-tugas akan dikirimkan melalui email, ya. Ini email saya. Silakan supaya nanti setiap mahasiswa mau email ke email ini nama, NIM, dan juga identitas nomor HP-nya. Pada pertemuan ini adalah pertemuan pertama, akan diperkenalkan materi pembelajaran 1 semester ke depan. Pertama, pendahuluan komunikasi data. Mempelajari kedua, perangkat keras komunikasi data, pengkodean data, sistem sandi coding dalam teknisi transmisi data, sinyal dan modulasi, deteksi dan koreksi error, multiplexing, data link control, model OSI, Open System Interconnection, mempelajari jaringan komunikasi data, internet working, integrated service digital network, keamanan komunikasi data, dan membahas komunikasi data sebagai evaluasi. Apa itu komunikasi data? Komunikasi data itu berarti informasi yang disajikan dalam bentuk isyarat digital biner. Pada dasarnya, komunikasi data ini merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching. Jadi nanti ada komunikasi antara perangkat, ya, yang dihubungkan dengan switching. Komunikasi data adalah bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antara komputer dengan piranti lainnya dalam bentuk data digital. Yang dimaksud dengan komunikasi data lainnya, bagian dari kehidupan masyarakat yang telah diterapkan dalam berbagai bentuk aplikasi, misalnya komunikasi antara komputer, internet, handphone ke komputer, handphone ke handphone. Juga menggunakan perangkat lainnya seperti printer, fax, telepon, kamera video. Ini semua disebut dengan komunikasi data. Di dalam komunikasi data ada disampaikan pesan atau data menggunakan media pengiriman, menggunakan protokol. Protokol itu adalah aturan-aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk dapat saling berkomunikasi. Jadi ada sebuah protokol. Ini merupakan komponen komunikasi data. Bentuk komunikasi elektronik itu terdiri dari komunikasi suara, komunikasi berita dan gambar, komunikasi data. Komunikasi data itu terdiri dari jaringan public network, jaringan pribadi yaitu private network. Nah, ini ada contoh komponen dari si komunikasi data. Ada source, transmission system, ada penerima receiver, kemudian tujuan destination system. Diperlukan perangkatnya, ada workstation, modem, public telephone network, kemudian ada servernya.
Karakteristik komunikasi data terdiri dari ada pengiriman, yaitu sistem yang memberikan data ke tujuannya. Diperlukan ada ketepatan waktu atau tepat waktu. Jadi apabila ada pengiriman pesan diharapkan harus tepat waktu. Jitter mengacu pada variasi waktu kedatangan paket, yaitu keterlambatan yang tidak merata. Macam dan jenis komunikasi data. Komunikasi data itu terdiri dari jenis komunikasi data terestrial, kemudian jenis komunikasi data satelit. Jenis komunikasi data terestrial ini adalah komunikasi yang memakai media kabel seperti media kabel telepon, ya, sehingga biaya yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur juga lumayan tinggi. Jenis komunikasi data satelit ini lebih umum sekarang dipakai. Komunikasi data yang kedua ini adalah memakai satelit sebagai aksesnya. Cakupan wilayah akses ini jauh lebih luas, bisa menjangkau lokasi-lokasi yang tidak mungkin dapat tercapai. Ini pertemuan kita pertama, nanti akan dibagikan RPS, kontrak kuliah dan modul perkuliahan. Semoga bermanfaat dan silakan mengikuti setiap pertemuan, dan ini wajib bagi mahasiswa untuk mengikuti setiap pertemuan walaupun dengan melalui Classroom. Sampai di sini pembahasan hari ini. Terima kasih.